Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Fitri. I am Isyurung Bitwef and you are my family. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pasien saya. Soalnya kan biasa kalau sudah jam-jam akhir jam kerja, biasa tuh kan kalau hanya satu pasien biasa mereka curhat gitu ya, pengalaman tentang ber-KB-nya mereka gitu ya. Nah, jadi saya akan cerita tentang pengalaman pasien saya ini yang KB suntik 3 bulan. Apa yang terjadi sama dirinya dan bagaimana ia periksakan dirinya, semuanya akan saya bahas pada video kali ini. Oke, that's right, ini dia videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi sebelum saya lanjut, saya sedikit dulu jelaskan tentang KB suntik 3 bulan ya. Nah, KB suntik 3 bulan ini termasuk salah satu alkon KB yang kontemporer ya. Jadi per 3 bulan itu disuntik. KB ini sama seperti KB pil dan juga KB implan. Jadi dia itu mengandung hormon. Kalau hormon itu kan efeknya biasa perubahan berat badan, ke siklus haid, flek-flek juga di mukanya ya. Pasien saya ini dia memilih alkon KB 3 bulan selama 3 tahun. Selama dia KB 2 tahun pertama itu dia tidak pernah dapat haid ya. Masuk tahun berikutnya, tahun ketiga, dia setiap kali berhubungan ada darah keluar ya. Tapi setelah berhubungan itu nggak ada darah lagi. Jadi darahnya keluar itu cuman setiap kali berhubungan ya. Terus kadang juga dia merasa nyeri di perut bagian bawah. Nah, perut bagian bawah itu kan itu daerah rahim ya. Nah, mungkin di awal-awal tahun itu nyerinya tidak terlalu ya, tidak terlalu mengganggu lah ya, masih bisa dia bawa gitu kan. Jadi dia berpikir mungkin gak apa-apa ya. Lama kelamaan selalu seperti itu sampai akhirnya nyeri pada perut bagian bawahnya itu makin bertambah. Jadi dia putuskan untuk periksa. Nah, datanglah dia ke ahli kandungan ya. Dari hasil USG dokter ahli kandungan itu tidak dapat apa-apa. Dokter kandungan malah rujuk ke penyakit dalam dengan diagnosa usus buntu gitu ya. Jadi pasien ini ke poli penyakit dalam. Dokter ahli penyakit dalam itu bilang kalau ini ibu tidak ada penyakit usus buntunya gitu ya. Pasien ini kan jadi bingung gitu ya. Balik lagi nih ke dokter ahli kandungan, dicek lagi lah minggu depannya lagi dicek. Dokter ahli kandungan bilang tampak ada kista di rahimnya gitu ya. Terus pasien ini bilang, dok sebenarnya penyakit saya ini apa gitu ya. Minggu lalu dokter bilang kalau saya ada usus buntu dan sekarang dokter bilang ada kista gitu ya. Nah, terus dokter kandungan ini bilang, oh iya kak. Habis itu pasien ini ke dokter umum gitu ya, ke dokter umum. Terus dia curhat lah sama dokter umum seperti ini, kenapa saya diopor-opor kiri kanan gitu ya. Terus jadi dokter umum ini memutuskan pasien ini dikirim ke Makassar untuk cek semuanya gitu ya. Ya di Makassar kan dokter spesialisnya juga lengkap, terus alat penunjang mediknya juga semuanya bagus-bagus, canggih-canggih gitu ya. Pergilah pasien ini ke Makassar. Dia ke dokter kandungan juga dia nggak dapat apa-apa, sudah pakai yang 4 dimensi. Hasil USG itu rahimnya baik-baik aja gitu ya. Dia periksa darah lah sampai cek lab gitu ya, cek lab lengkap, terus MRI gitu ya, periksa semuanya. Soalnya dirujuk juga ke spesialis tulang, dari tulang juga nggak ada masalah. Pokoknya sudah semua gitu ya, dari semua saran dokter spesialis, rujuk sana rujuk sini, semuanya dia sudah lakukan dan semuanya normal, nggak ada masalah. Sang pendamping dokter ahli juga bilang sebenarnya yang terjadi sama ibu apa sebenarnya.
dari pemeriksaan medik, dari semua penunjang medik juga semuanya normal, tapi ibu malah merasakan kesakitan yang di bagian perut bawah. Ibu ini udah berencana pulang kan, tapi sebelum pulang, ahli kandungan menyarankan untuk periksa sekali lagi. Jadi periksalah, tetap USG sih maksudnya, tapi nggak lewat perut, tapi lewat bawah vagina. Di alatnya itu dimasukin ke dalam vagina. Setelah pemeriksaan ini baru kelihatan di rahimnya itu ternyata ada penebalan dinding rahim. Nah, penebalan inilah yang mengakibatkan dia sering sakit perut dan juga setelah berhubungan ada perdarahan gitu ya. Dokter kandungan ini bilang, ibu pakai yang KB 3 bulan ya? Iya dok, sudah kurang lebih hampir 3 tahun ini dia pakai. Nah, jadi dokter kandungan bilang untuk sekarang semua Alkon KB dihentikan dulu gitu ya, untuk selanjutnya menerima terapi untuk meluluhkan dinding rahimnya. Ibu ini menerima terapi untuk mengatasi penebalan dinding rahim itu, dan dokter ahli kandungan itu bilang apa coba? Dia bilang, syukur alhamdulillah bu, ibu datang secepatnya, masih dini gitu ya. Ada pasien juga yang kasusnya hampir mirip sama ibu, terus tapi dia sudah mengarah ke kanker katanya. Dia sudah 3 tahun juga mengalami penebalan dinding rahim karena pakai KB suntik yang 3 bulan gitu ya. Dan dia tidak pernah haid, dan penebalan dinding rahimnya itu udah mengarah ke kanker. La ilaha illallah. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, biasa juga tuh kalau saya pribadi ya, biasa kalau saya dapat pasien yang suntik 3 bulan secara rutin. Nah, biasa kan kalau saya suntik pasien kan, saya biasa sambil bicara ya, sambil ajak ngobrol, terus sambil saya suntik gitu ya. Bilang, ibu udah berapa lama pakainya, terus anaknya udah berapa, kayak gitu-gitu kan. Terus saya bilang, kenapa nggak pilih metode KB yang lain kayak implan, IUD gitu ya, yang lebih lama, jadi nggak disuntik tiap 3 bulan atau tiap sebulan gitu kan. Nah, kalau biasa ibu kan bilang, udah lama bidan, udah setahun, terus nggak pernah haid, saya bilang. Terus saya sarankan, bilang, kalau ibu mau haid kan nggak enak juga ya, kalau kita kan perempuan kodratnya memang haid ya. Jadi saya bilang, kalau ibu mau haid, ibu stop dulu ini, nanti setelah tanggal kembalinya itu jangan suntik dulu, jangan suntik lagi, biar dapat haid, ganti dengan pil gitu, biar dapat haid. Karena pil juga itu sebenarnya dia merangsang haid juga ya, merangsang kita dapat haid. Biasanya sih kalau pakai, ya beda-beda ya tiap orang, tapi rata-rata kalau orang pakai KB pil itu biasanya haidnya itu lancar tiap bulan ya. Jadi biasa saya sarankan untuk pil dulu, misalnya setidaknya 2-3 bulan lah sampai dia haid toh, darah haidnya betul-betul keluar, baru lanjut lagi suntik atau ganti jadi suntik 1 bulan gitu ya. Biasa suntik 1 bulan juga itu rata-rata ibu yang pakai suntik 1 bulan itu haid. Jadi kayak gitu ya, kita kan perempuan kodratnya memang haid gitu ya. Jadi saya sarankan biar haidnya itu keluar dulu, kayak gitu, untuk ya tadilah untuk mencegah terjadinya penebalan dinding rahim salah satunya ya. Alkon KB yang suntik 3 bulan itu dia tidak menghambat ASI. Nah, suntik 3 bulan ini biasa saya rekomendasikan ke pasien-pasien yang baru melahirkan dan dia sementara menyusui. Semoga video ini menjadi salah satu pembelajaran untuk kita semua dalam memilih Alkon KB. Untuk pemilihan Alkon KB itu sendiri, tetap diskusikan dengan provider Anda ya, dengan bidan-bidan ibu semua ya, apa yang terbaik untuk ibu. Sekian video dari saya. Ingat ya untuk like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.